Modus operandi daripada para pelaku ini yaitu dengan cara mengikat korban, artinya mengikat itu supaya korban ini tertarik, ini dengan mengikat dengan perjanjian, dengan bahasa asing. Ya, ini terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu dengan modus operandi mail order bread ataupun pengantin pesanan, yaitu dengan cara mengambil keuntungan melalui pernikahan dengan cara menyediakan pengantin wanita warga negara Indonesia kepada warga negara Cina, di mana calon pengantin wanita asal Indonesia tersebut ditampung di suatu tempat di Semarang pada awalnya. Dari kejadian tersebut, yang semula ditampung di Semarang kemudian digeser oleh para pelaku di wilayah Pejaten dan di wilayah Cengkareng. Sehingga ketika personil dari Subdit Renakta mendapatkan informasi dan melakukan pendalaman untuk penyelidikan, didapatkan informasi di suatu tempat di wilayah Pejaten dan di Cengkareng, sehingga dilakukan penindakan terhadap 2 TKP. Dari penindakan terhadap 2 TKP tersebut berhasil diamankan sebanyak 4 orang warga negara Indonesia, khususnya dengan jenis kelamin wanita, di mana salah satunya masih di bawah umur. Perlu kami sampaikan bahwa para korban ini berasal dari Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Dari penindakan di 2 TKP tersebut, Subdit Renakta berhasil mengamankan tersangka sebanyak 9 orang. Adapun peran daripada 9 orang tersangka tersebut, setelah dilakukan pendalaman, ada beberapa peran, diantaranya 2 orang berperan sebagai sponsor, kemudian 5 orang berperan sebagai perekrut ataupun penampung, dan 2 orang berperan selaku orang yang memalsukan identitas. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan, modus operandi daripada para pelaku ini yaitu dengan cara mengikat korban, artinya mengikat itu supaya korban ini tertarik, ini dengan mengikat dengan perjanjian, dengan bahasa asing, sehingga korban banyak yang tidak mengetahui.
Dan perjanjian ini mengikat korban sebagai sponsor yang mencari dan menampung pria asing untuk dinikahkan dengan warga negara Indonesia. Jadi isi daripada perjanjian tersebut itu intinya bahwa akan menikahkan pria asing dan dengan wanita Indonesia. Kemudian salah satunya modus daripada para pelaku ini dengan merubah identitas salah seorang korban yang masih di bawah umur menjadi dewasa. Jadi umurnya ditambahkan. Dari kegiatan yang dilakukan oleh para tersangka, mereka mendapatkan keuntungan antara 35 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah per orang. Jadi bervariatif nilainya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian hasil penyidikan yang dilakukan, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa paspor, kemudian handphone, KTP, foto pernikahan, kemudian surat keterangan belum nikah, surat perjanjian berstempel PT, permohonan visa, dan perhiasan berupa emas dengan total 75 gram. Dari pelaksanaan proses penyidikan yang telah kami laksanakan terhadap para tersangka, kami persangkakan dengan pasal 4 dan atau pasal 6 Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana maksimal selama 15 tahun. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama atau terkhusus kepada wanita ataupun kaum perempuan, agar tidak mudah untuk terbujuk dengan modus serupa berupa pernikahan pesanan dengan warga negara asing. Besar harapan kami apabila masyarakat mendapatkan informasi sekecil apapun terkait kegiatan yang terjadi, agar bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian.